kuasa kebangkitan Yesus. Saya ambil di dalam Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Roma pasal 6 ayatnya ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah dapat, biar tetap tinggal duduk, tapi menikmati firman Tuhan dengan penuh sukacita. Saya akan bacakan bagi kita semua pada pagi hari ini. Roma pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13 firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Katakan amin. Dalam beberapa hari ini, khususnya minggu-minggu ini, kita semua merayakan tentang yang namanya hari perayaan Paskah. Nah, tetapi apakah di dalam kita merayakan Paskah, kita melihat sebuah kuasa yang Allah nyatakan di dalam setiap peristiwa Paskah? Ataukah Paskah ini hanya dipandang sebagai perayaan yang wajib atau perayaan yang rutin yang harus kita lakukan setiap minggunya? Atau setiap tahunnya, saya katakan. Setiap tahun karena sudah merayakan Paskah, ya udah jadi rutinitas saja. Bahwa nanti akan ada persiapan di mana akan lengkap, akan identik dengan ornamen-ornamen untuk merayakan, untuk memperingati bahwa Yesus telah berkorban, Yesus telah mati, dan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Apakah kita hanya memahami sebatas perayaan saja dan kita tidak melihat ada kuasa Allah yang terkandung yang ingin Allah nyatakan dalam peristiwa Paskah? Itu dulu yang perlu kita tanggapi, itu dulu yang perlu kita lihat. Karena setiap bagian dari dalam kehidupan Yesus itu ada kuasa yang Allah ingin tunjukkan bagi manusia. Mulai dari kelahirannya, bagaimana Allah menunjukkan sesuatu hal yang luar biasa bahwa Sang Firman itu telah menjadi manusia. Dan bukan sesuatu hal yang biasa-biasa saja saya katakan. Karena Yesus itu hadir, Yesus itu dilahirkan dari seorang anak darah. Seorang yang belum tercemar, seorang yang belum istilahnya disentuh oleh laki-laki. Dia lahir dalam keadaan yang kudus, dalam keadaan yang suci. Ada kuasa yang Allah tunjukkan di dalam kelahiran Yesus. Dan begitu pun di dalam peristiwa Paskah. Allah ingin menunjukkan bahwa ada kuasa yang Allah ingin sampaikan dan manusia itu harus dapat melihat kuasa Allah dalam peristiwa Paskah. Dan bahkan lebih lagi kita sebagai orang percaya, kita itu diberikan penyataan yang sempurna kalau saya katakan. Ya, ada sebuah penyingkapan penyataan Allah yang luar biasa dalam peristiwa Paskah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat orang Yahudi, ya ketika mereka memandang apa itu Paskah, mereka hanya merayakan atau memperingati Paskah itu hanya sekedar kepada peristiwa mereka mengingat bahwa maut itu pernah melewati rumah-rumah bangsa Israel karena ada tanda darah anak domba di tiang-tiang pintu rumah orang Israel. Mereka hanya menghayati atau memperingati bahwa maut itu melewati. Ya, akibat ada tanda darah anak domba di sana. Tetapi di dalam iman Kristen kita diberikan kepenuhan pemahaman apa itu Paskah. Dan di dalam kekristenan maut itu bukan hanya melewati kehidupan setiap orang percaya. Tetapi maut juga itu dikalahkan untuk diterima kehidupan yang kekal bagi setiap orang percaya. Maut itu dikalahkan. Kita bukan hanya menghayati bahwa maut itu lewat. Tetapi maut dikalahkan. Lewat kebangkitan Kristus maut itu dikalahkan. Dan ini penyataan Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dan kita patut bersyukur sebagai orang percaya bahwa maut itu dikalahkan. Dan setiap peristiwa Paskah
kita perlu melihat ada kuasa, ada penyingkapan Allah yang luar biasa dalam bagian perbagiannya. Pertama, ketika Yesus itu menderita, ketika Yesus itu menanggung setiap kutuk dosa, penderitaan manusia akibat dosa, ada sebuah kenyataan yang Allah ingin tunjukkan bahwa betapa mengerikannya kondisi yang akan dialami manusia akibat daripada dosa. Ada sebuah kondisi yang sangat mengerikan dan pasti manusia tidak mau untuk ada dalam kondisi itu. Tetapi itulah yang akan kita terima karena kehidupan kita penuh dengan dosa. Kita dalam keadaan berdosa. Bahkan firman Tuhan katakan manusia itu keinginannya apa? Jahat. Peristiwa Taman Eden menunjukkan bahwa tidak ada satupun umat manusia yang hidup di dunia ini itu selalu selaras atau selalu menyenangkan hati Tuhan. Pertama, Adam dan Hawa tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Bahkan generasi pertama dari Adam dan Hawa sudah terjadi apa? Pembunuhan. Bahkan peristiwa Adam setan Enos itu sudah ada persoalan pernikahan di sana. Pada waktu Nuh dikatakan, orang bilang Nuh itu kudus, Nuh itu hebat. Enggak, saya bilang, kalau kita lihat ayat atas, Nuh itu hanya mendapat apa? Kasih karunia. Jadi Nuh tidak beda dengan orang-orang waktu itu. Dia mendapat kasih karunia Allah, makanya Nuh dapat mampu bergaul hidup dengan Allah. Dan kalau Allah tidak memilih Nuh, jangan-jangan manusia pada waktu itu semuanya harus dibinasakan. Karena tidak ada sesuatu yang layak, yang berkenan di hadapan kehidupan manusia. Dan itu terjadi di sepanjang zaman sehingga Allah harus berkeputusan. Allah harus bertindak menyelamatkan manusia dari yang namanya kuasa dosa. Dan penderitaan Yesus itu menunjukkan bahwa ada satu hal yang sangat mengerikan yang akan dialami manusia ketika manusia tetap hidup di dalam dosa. Nah kemudian pada waktu Yesus disalibkan, pada Yesus mau mati menebus dosa setiap umat orang percaya, setiap orang yang ada di dunia ini. Allah menunjukkan bahwa kuasa dosa itu dikalahkan lewat pengorbanan Kristus. Amin. Itu dikalahkan. Nah tetapi seringkali ya peristiwa Paskah, kalau saya bilang kebanyakan orang Kristen itu kurang tepat memahami pengorbanan Kristus. Ketika ditanya, firman Tuhan katakan begini, dosa kita itu dibayar lunas. Ya. Kehidupan kita telah lunas dibayar lewat pengorbanan Kristus. Kalau ditanya bayarnya ke siapa? Banyak orang menjawab bayarnya ke iblis. Karena kita berdosa, terus iblis itu berkuasa katanya atas kehidupan kita. Bahkan ada yang bilang bayar kepada manusia. Saya mau katakan peristiwa salib itu tidak ada hubungannya dengan iblis, tidak ada hubungannya dengan manusia. Walaupun manusia akhirnya menerima akibat dari pengorbanan Kristus. Tidak ada hubungannya. Kemudian kalau ditanya dibayar ke siapa? Dibayar kepada Allah. Akibat dosa, Allah itu murka kepada manusia. Dan manusia harus dijatuhi hukuman mati. Manusia harus dibinasakan akibat dosa. Sehingga dalam perjanjian lama selalu ditunjukkan bahwa untuk menyelesaikan persoalan dosa harus ada yang namanya korban. Namun semua korban yang ada dalam perjanjian lama itu tidak memenuhi standar korban yang Allah mau. Sehingga Yesus harus datang ke dunia untuk menjadi korban yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Lewat korban Yesuslah maka amarah atau murka Allah yang bernyala-nyala akibat dosa itu menjadi diredahkan. Sehingga Allah bersuka cita melihat korban Yesus dan setiap orang yang percaya kepada pengorbanan Yesus itu memperoleh hidup yang kekal. Itu diselamatkan, kita dibebaskan dari yang namanya kutuk dosa. Jadi Yesus berkorban untuk meredakan amarah Allah akibat dosa. Ada dosa yang membuat Allah itu akan menghukum manusia. Dan Yesus menjadi korban. Sehingga korban Yesus ini jangan dipandang sebagai, oh karena dosa berhubungan dengan iblis, Yesus harus bayar kepada iblis. Kalau kita memahami seperti itu, secara tidak langsung, kita mengatakan Yesus itu ada di bawah iblis. Bahkan ada gambar-gambar yang sering ditunjukkan kalau Paskah, Yesus itu katanya lagi adu panco dengan iblis. Ya. Saya bilang ini gambar yang menyesatkan. Yesus itu enggak sebanding dengan iblis. Iblis itu sudah kalah dari sononya, saya bilang. Kita enggak usah bahas-bahas tentang iblis lah, saya bilang. Karena iblis itu sudah pasti akan dihukum. Jadi persoalan salib itu tidak ada hubungannya dengan si jahat.
Bahkan manusia tidak ada andil di dalam pengorbanan Kristus. Tidak ada andil walaupun nantinya kita menerima pendamaian daripada Kristus. Nah ini yang perlu kita paham. Bahkan ada yang katakan begini. Kalau berkorban ada darah. Allah itu haus darah ya. Apa beda dengan penyembahan berhala yang selalu menuntut darah? Nah ini yang perlu saya katakan. Dalam pengorbanan Kristus di kayu salib, yang perlu diperhatikan adalah pengorbanan. Inti dari penebusan dosa yaitu pengorbanan. Darah itu adalah sebuah akibat pasti yang menunjukkan bahwa yang berkorban itu adalah hidup. Yang berkorban memiliki kehidupan. Yang dikorbankan ialah kehidupan. Jadi darah itu akibat pasti yang menunjukkan bahwa adanya kehidupan. Jadi bukan fokusnya kepada darah. Allah memfokuskan perhatiannya kepada pengorbanan Kristus. Amin. Itu yang Allah fokuskan, bukan kepada darah. Darah itu akibat pasti. Makanya si jahat itu selalu memutarbalikan fakta. Dia tidak melihat kepada pengorbanan, memfokuskan kepada darah. Sehingga orang Kristen tidak jarang dikacaukan dengan pemahaman-pemahaman seperti ini. Itulah kuasa yang ingin Allah tunjukkan di dalam pengorbanan Kristus. Kemudian ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ada sebuah kuasa. Ya dikatakan jika kematiannya memiliki kuasa menyelesaikan dosa, begitu juga kebangkitan Yesus. Namun kuasa kebangkitan Yesus itu jangan hanya dibatasi di dalam hal-hal pemenuhan kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa? Orang memahami kuasa kebangkitan. Ya karena Yesus sudah bangkit dari maut, mengalahkan maut, maka kita pun bisa bangkit dari apa? Dari masalah ekonomi kita. Nah selalu dipahami seperti ini. Kalau saudara sakit penyakit, mempunyai sakit yang sudah tidak dapat disembuhkan, percaya kepada kuasa kebangkitan Kristus. Nah kita selalu hanya memahami sebatas ini, enggak salah. Tetapi ada kuasa yang lebih luar biasa lagi yang Allah ingin tunjukkan, yang Allah ingin kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang ditebusnya. Ada kuasa dari kebangkitan Yesus yang ingin ditunjukkan. Nah itu sebabnya kita akan mempelajari pada pagi hari ini tentang bagaimana ya kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja. Kita akan mempelajari ini. Ada kuasa apa sih di dalam kebangkitan Kristus? Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus itu memberi hidup yang kekal. Saya baca ayat yang ke-9. Ini Bapak Ibu Saudara, saya membantu jemaat, saya terjemahkan langsung dari bahasa asli supaya memunculkan ya penekanan-penekanan yang ingin firman Tuhan sampaikan di dalam setiap ayat kebenaran firman Tuhan. Ayat 9, di sini dikatakan, kita sudah selesai mengetahui bahwa Kristus telah dibangkitkan keluar dari antara orang mati, ia tidak mati lagi, alam maut tidak lagi menguasainya. Kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja memberi kehidupan yang kekal. Dan firman Tuhan mengatakan kita sudah selesai mengetahui. Menggunakan kata eidotes, dari kata oida. Eidotes itu gini, kalau dalam Alkitab pengetahuan itu ada oida, ada ginosko, ada epiginosko. Untuk menjelaskan pengetahuan seperti apa yang dibicarakan. Nah di sini Paulus menggunakan kata eidotes atau oida. Artinya pengetahuan yang sempurna, pengetahuan yang absolut, pengetahuan yang tidak ada lagi hal yang tidak diketahui akan sesuatu hal. Dan biasanya pengetahuan ini pengetahuan yang berasal daripada Allah. Berbeda dengan ginosko ya. Ginosko itu pengetahuan yang dihasilkan atau yang diperoleh akibat sebuah relasi, sebuah hubungan. Nah itu sore nanti saya akan bahas karena Petrus itu ngomong tentang engkau telah mengetahui dan sudah mengetahuinya. Itu menggunakan kata oida dan ginosko. Jadi ada dua pengetahuan yang Petrus sebutkan. Nanti itu bagian yang ibadah sore. Nah di sini dikatakan kita itu sudah sempurna. Jadi berkaitan dengan kematian Yesus itu sudah tidak ada lagi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Itu sudah dinyatakan dengan sempurna bahwa Yesus sudah bangkit dan mengalahkan maut. Jadi sudah dinyatakan dengan sempurna di dalam kehidupan orang yang percaya. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi, tidak perlu bertanya lagi bahwa benar enggak Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Dan bahkan di sini dikatakan keluar, ya bahwa Kristus telah dibangkitkan keluar
eknekron, itu ditarik keluar dari antara orang mati. Untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Sang Firman itu benar-benar menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu, di luar kekristenan mungkin ada yang berkata Yesus itu enggak mati. Yesus itu pingsan. Yang disalibkan itu bukan Yesus, orang lain dikatakan. Ya, bahkan dibilang Yesus itu lolos, lari sampai ke India. Nah, ini informasi-informasi ini kalau kita tidak memiliki pemahaman yang tepat dengan firman Tuhan, kita mudah diombang-ambingkan. Kita mudah dibuat bingung dengan hal-hal seperti ini. Apalagi sekarang ya, era media sosial. Jemaat itu saya selalu bilang bisa jajan doktrin lewat YouTube, jajan pengajaran lewat share-sharean WA, jajan pengajaran lewat Facebook, belum lagi ada persekutuan-persekutuan. Ya, saya bukan orang anti persekutuan, bukan. Tetapi sebagus apapun persekutuanmu, yang terutama ialah gereja Tuhan di mana Tuhan percayakan gembala itu berdoa bagi jiwa saudara. Karena jiwa saudara itu dipercayakan Tuhan untuk digembalakan oleh seorang hamba Tuhan yang ada di gereja lokal Anda. Itu sebabnya saya bilang pertemuan ibadah hari Minggu itu penting. Kenapa penting? Karena di hari Minggu lah kita mendengarkan suara gembala. Mau kemana jemaat ini dibawa, itu Allah sampaikan lewat gembala pada setiap minggunya. Dan bahkan dalam setiap peribadatan yang dikerjakan atau yang dilakukan di sepanjang minggu di gereja ini. Jadi kita jangan berbangga, oh saya punya persekutuan, oh saya punya kelompok, saya punya ini dan itu. Lebih hebat dari gembala saya, atau lebih tahu dari hamba-hamba Tuhan yang ngajar saya. No, saya katakan. Disinilah Anda dididik menjadi orang-orang yang hidup seperti Yesus. Amin. Di gerejamu. Kita nggak tahu kita di rumah. Gembala kita berdoa. Hamba-hamba Tuhan di tempat ini bergumul untuk keselamatan saudara. Bergumul untuk pekerjaan saudara. Bergumul untuk kehidupan saudara. Bergumul untuk apa-apa yang saudara kerjakan hari-hari ini. Di tempat inilah. Makanya dikatakan ditarik keluar, firman Tuhan katakan. Jadi Yesus itu benar-benar hidup. Benar-benar dia setelah mati, dia ada di dalam maut. Itu benar-benar dibangkitkan. Jadi firman Tuhan ini ya dan amin. Karena isu-isu tentang kebangkitan Kristus itu hadir sesudah firman Tuhan ini dicatat. Orang-orang ingin menyangkal bahwa enggak benar, sudah 3 hari 3 malam kok masih bisa bangkit dari maut. Nah, itulah kuasa kebangkitan yang Tuhan ingin tunjukkan. Bahwa maut telah dikalahkan. Dikatakan di sini, ia tidak mati lagi. Alam maut tidak lagi menguasainya. Sehingga orang-orang yang hidup percaya kepada Yesus, hidupnya bersandar kepada Yesus, maut itu tidak menguasai kehidupannya. Dan ini sangat indah Bapak Ibu Saudara. Maka daripada itu saya ingin katakan begini. Kalau orang Kristen, ya kita ketika menghadapi kematian, saya bilang bukan saya sok-sokan berani mati, enggak. Kalau Tuhan masih percayakan, saya pergunakan hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Bukan kita tidak takut mati, tetapi mati itu pasti. Jadi enggak usah dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara. Karena yang terpenting bukan kapan kita mati, tetapi bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menghadapi kematian. Itulah yang terutama. Mau enggak mau, siap enggak siap, kita pasti mati. Kematian itu akan datang menjemput kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita. Kita tidak akan dapat berkata, Tuhan tunggu dulu, saya masih punya banyak bisnis yang belum saya kerjakan. Tuhan tunggu dulu, masih banyak pencapaian yang belum saya gapai di dunia ini. Enggak, Pak Ibu Saudara. Oh saya masih muda. Enggak. Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya untuk kembali menghadap Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan, Tuhan tunggu dulu. Tidak ada. Nah jadi yang terpenting bagaimana kita mempersiapkan. Dan orang-orang yang ada di dalam Kristus, dia tidak perlu takut dengan kematian. Kenapa? Karena kematian menjadi sebuah awal bukan akhir dari perjalanan iman kita kepada Tuhan. Kita menerima kepenuhan janji yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Itu kita menerima janji awal. Kalau kita tidak matian secara fisik, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, tidak enak ternyata kalau hidup di dunia ini lama. Saya beberapa kali baca artikel, ada orang yang hidup sudah 100 tahun lebih. Biasanya yang saya heran loh ya, ini yang saya temui. Dari sekian banyak artikel yang saya baca, yang sampai 100 tahun lebih, itu kebanyakan orang Chinese. Saya nggak tahu ada resep apa ya.
Itu rata-rata yang artikel yang saya temui itu orang Chinese, itu sampai 100 tahun lebih. Tetapi mereka katakan apa? Kalau boleh dia pengen mati. Kenapa sih? Karena teman-teman sepermainannya itu udah nggak ada. Bahkan cucunya itu udah nggak ada. Udah meninggal katanya. Jadi dia merasa sendiri. Dan bukan hanya itu, kondisi zaman sudah berubah. Dia tidak nyaman lagi dengan kondisi sekarang yang serba cepat, serba instan. Jadi ternyata memang kita manusia itu diciptakan itu tidak untuk hidup selamanya di dunia ini. Kita diciptakan untuk hidup bersama dengan Allah. Sebabnya hidup yang kekal itu diberikan kepada kita. Kita diciptakan seperti itu. Kita tidak nyaman ternyata di dunia ini. Dan bahkan ada seorang hamba Tuhan terkenal, Bill Graham, dia pernah mengatakan gini. Dia bilang sorga itu rumah saya. Nah dunia ini dia hanya mengatakan hanya berjalan melalui, karena hanya singgah katanya. Hanya berkunjung di dunia ini. Jadi dia tahu bahwa di dunia ini adalah kesempatan untuk dia memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberikan kehidupan yang kekal itu di dalam kehidupan kita. Nah itu sebabnya kalau kita berbicara kebangkitan, Bapak Ibu tidak perlu ragu saya katakan. Kalau dikatakan Yesus benar-benar mati enggak? Benar-benar bangkit enggak? Saya katakan 100% benar. Karena apa? Kesaksian tentang kebangkitan, tentang peristiwa Paskah itu bukan hanya di Alkitab. Kalau Bapak Ibu baca sejarah, ini yang saya tampilkan namanya Josephus. Itu menulis tentang bahwa seorang bernama Yesus yang bijaksana itu dibunuh. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit menampakkan diri kepada para pengikutnya. Siapa Josephus ini? Dia sejarawan Yahudi yang hidup di abad pertama. Dia bukan orang yang cinta Yesus, dia bukan orang yang mengasihi Yesus, tetapi dia menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini catatan sejarah Bapak Ibu Saudara. Apakah hanya dia? Banyak saya bilang. Orang Yahudi pun yang menyalibkan Yesus dalam Talmud. Talmud itu kitab diskusi rabi-rabi Yahudi. Mereka menyaksikan hal yang sama. Bahwa peristiwa Paskah itu benar-benar terjadi. Belum lagi ada yang namanya Talus, ya sejarawan Yunani. Menyaksikan tentang peristiwa Paskah ini. Kemudian ada Tacitus, sejarawan Romawi. Sama juga. Artinya kekristenan ini bukan agama, bukan kepercayaan yang tidak masuk akal. Makanya saya sedih ya hari-hari ini melihat banyak orang kehilangan imannya. Meninggalkan Yesus. Hanya persoalan sepele saya bilang. Kenapa? Karena dia bilang Yesus itu gak masuk akal. Bahkan ada seorang pimpinan Kristen. Dia akhirnya meninggalkan kekristenan. Hanya karena dia menghitung bahwa gak pas 72 jam. Kalau bilang 3 hari 3 malam kan 72 jam. Oh enggak 72 jam Yesus ada di alam maut. Nah ini kan saya bilang ya perlulah kita menambah pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Selain kita berdoa, berseru, berharap kepada Tuhan, kita bergumul kepada Tuhan, kita juga meminta Tuhan menambahkan pemahaman. Saya bilang kekristenan itu agama yang sangat-sangat masuk akal. Jadi kalau orang yang meninggalkan Yesus bilang kekristenan gak masuk akal, dia belum bertemu saja hamba-hamba Tuhan yang mempelajari firman Tuhan dengan benar. Kalaupun kita tidak dapat jawaban dari satu hamba Tuhan, jangan cepat-cepat. Ada begitu banyak hamba Tuhan di dunia ini yang sanggup menjawab setiap pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sangat masuk akal. Jadi banggalah menjadi orang Kristen. Karena hanya di dalam kekristenan, dalam iman Kristen kita diberikan kepastian hidup yang kekal. Bahkan Yesus sendiri katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup itu. Tidak akan Bapak Ibu Saudara temui di luar Kristen yang memberikan jaminan seperti ini. Dan kenapa saya harus percaya Yesus itu dapat memberi hidup yang kekal? Karena dia adalah sang firman itu sendiri. Allah, firmannya dan rohnya. Itu merupakan keesaan Allah yang kita percayai dalam iman Kristen. Sehingga ketika firman Tuhan katakan Yohanes 1 ayat 17 ayat 14, sang firman itu telah menjadi manusia. Jadi ketika di dalam kemanusiaannya Yesus adalah Allah, Yesus adalah manusia sejati, maka dialah yang berhak memberikan kehidupan yang kekal bagi saudara dan saya. Hanya Yesus. Nah itu sebabnya kita patut mempercayakan diri kita, kehidupan kita sepenuhnya kepada Yesus. Kalau kita tidak menyandarkan pengharapan kita kepada Yesus, ada satu hal yang mengerikan di awal saya sudah katakan. Yang akan kita temui, yang akan sama-sama kita pastikan di akhir dari kehidupan kita. Seberapa keras Anda menolak. Wah persoalan
akhirat, persoalan kehidupan yang kekal itu persoalan nanti. Ya, yang penting saya masih hidup seenaknya sekarang, hidup suka-suka saya, ya soal mati ya itu persoalan lain. Ya kita akan sama-sama memastikan benar nggak apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena setiap yang dikatakan firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut Allah itu pasti terjadi. Entah baik atau buruk. Itu pasti terjadi. Ketika Tuhan bilang memberikan hidup yang kekal, itu pasti terjadi. Ketika dikatakan ada hari kemurkaan Allah yang besar, itu pun pasti terjadi. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri orang-orang yang menerima hidup yang kekal atau orang-orang yang menerima penghukuman yang kekal. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara ya. Untuk kita mendengar tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara mencukupkan diri mendapatkan informasi dari Alkitab. Karena ini adalah satu-satunya kebenaran, ini adalah satu-satunya hal yang dapat dipercaya. Firman Tuhan adalah kebenaran, karena Allah adalah benar. Hari-hari ini banyak orang yang ngomong tentang hidup yang kekal, itu pakai, saya bilang agak didramatisir. Ya, banyak orang yang mengklaim, oh dia mati kemudian bangkit. Dan selama beberapa jam katakanlah, selama beberapa hari dia mati. Ya tidak banyak tidak sampai hari. Paling tinggi ya 5-6 jam. Dalam beberapa jam dia mati katakan, dia bilang kemudian bersaksi, oh saya diajak Tuhan ke sorga. Saya melihat kehidupan yang kekal itu seperti apa. Saya melihat neraka itu seperti apa. Saya bilang Bapak Ibu Saudara jangan mudah tergiring dengan kesaksian-kesaksian seperti ini. Bahkan kalau tanya ke saya, Pak Rian percaya nggak? Saya nggak percaya. Kenapa? Firman Tuhan ini cukup bagi saya untuk menceritakan hidup yang kekal. Kita tidak perlu cari, wah di sana ada hamba Tuhan yang pernah ke sorga. Hamba Tuhan yang pernah dibangkitkan dari kematian. Sehingga dia yang paling tahu karena dia pernah traveling ke sorga. Dia pernah jalan-jalan ke neraka. Jadi dia yang paling pas untuk menceritakan tentang kondisi di sana. Saya bilang saya nggak percaya, saya lebih percaya firman Tuhan. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus itu terjadi bukan Yesus ingin pamer kepada orang-orang waktu itu. Bukan Yesus ingin tunjukkan, ini loh saya berkuasa, kamu tolak saya. Kamu salibkan saya. Ini tunjukkan saya berkuasa. Enggak. Kebangkitan Yesus mengerjakan sesuatu yang lebih bernilai daripada kebanggaan dirinya. Yaitu mengerjakan kehidupan yang kekal. Jadi bukan untuk keuntungan pribadi. Tetapi hari-hari ini orang bersaksi tentang Yesus. Orang menceritakan hidup yang kekal. Selalu orientasinya apa? Ini loh hanya saya yang pernah ke situ. Dan bahkan pun kalau katakan ada orang yang bangkit dari maut. Zaman sekarang. Kalau dia bangkit selama kurang lebih 3 hari 3 malam, mungkin saya baru percaya. Karena secara kedokteran, orang yang mati sudah 3 hari itu organnya sudah hancur. Ya, sudah busuk, sudah nggak mungkin. Tapi kalau baru koma, terus bangun dari koma 1 bulan, bilang ketemu Yesus, Bapak Ibu Saudara, saya ajarkan. Lebih baik kembali kepada firman. Karena inilah kebenaran yang hakiki. Setiap kesaksian tentang kehidupan yang kekal harus berdasarkan firman Tuhan. Cek setiap perkataannya. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum percaya. Pernah ada kesaksian pernah ke sorga. Menyaksikan oh dia bangkit dari maut. Disaksikan begini Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika dia katakanlah dalam kondisi mati. Dia katanya dibawa ke sorga. Ya, terus sampai di sorga orang ini bersaksi loh ya. Dia bersaksi dan saya langsung dapat mengatakan ini kesaksian bohong. Kenapa? Dia bilang ketika dia ke sorga. Dia lihat katanya ada orang antri begitu banyak. Terus dia katakan kepada Yesus. Jadi Yesus jadi tour guide-nya. Nah ini saya bilang hari-hari ini aneh ya. Yesus merangkap selain juru selamat, buka agen perjalanan ternyata. Tour guide ya, Yesus jadi tour guide. Terus dia tanya kepada Yesus. Mungkin Yesus ketika itu, ya ini sebelah kiri ada pintu sorga. Jadi dia tanya kepada Yesus. Sus, ya ini kan menurut orang ini. Jadi saya sebut aja Yesus karena bukan Yesus saya. Saya bilang bukan Yesus saya. Dia bilang, Sus, saya lihat ada banyak orang antri. Lagi antri apa? Terus tahu enggak Bapak Ibu Saudara? Katanya Yesus jawab. Itu lagi antri mahkota. Lagi antri mahkota. Kenapa saya bilang bohong? Alkitab bilang pembagian mahkota itu belum terjadi sekarang. Belum. Jadi di sorga panitia sorga itu belum ada bagi-bagi mahkota. Mahkotanya masih dibuat. Ya, masih dipersiapkan. Jadi saya bilang kesaksiannya apa? Bohong. Jangan percaya. Apalagi kasih persembahan. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Terlihat baik. Terlihat suci, terlihat kudus, tetapi tidak berdasarkan firman Tuhan. Jadi kesaksian yang
mendatangkan hidup yang kekal, itu hanya kita peroleh lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kuasa kebangkitan Kristus mengerjakan hidup yang kekal bagi saudara dan saya. Amin. Kita patut bersyukur. Itulah berkat, itulah kuasa kebangkitan yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Kita menerima kehidupan yang kekal. Poin yang kedua, ya kita cepat, kayaknya di belakang udah kode. Oh enggak ya Pak, masih suka dengar firman Tuhan, amin. Oh haleluya. Poin yang kedua, bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja? Yang kedua, memampukan hidup bagi Allah. Ayat 10 dan 11 saya bacakan. Sebab ia mati bagi dosa sekali untuk selamanya. Tetapi ia hidup bagi Allah. Ayat 11, kamu juga hitunglah demikian. Nah ini menarik. Ya dalam bahasa aslinya menarik. Kamu juga hitunglah demikian. Kamu sendiri di satu sisi untuk dosa, firman Tuhan katakan, mati. Tetapi untuk Allah di dalam Yesus Kristus, hidup. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja memampukan kita hidup bagi Allah. Di sini dikatakan kalau kematian Yesus itu menebus dosa, kehidupannya itu membuat orang percaya mampu hidup bagi Allah. Dikatakan tetapi ia hidup bagi Allah sesudah kebangkitan. Yesus bukan mengatakan bahwa tugasnya selesai. Jadi ketika Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, dia bangkit, bukan dia datang kepada murid-muridnya terus katakan sudah tugas saya selesai. Sekarang ya waktu istirahat, santai-santailah kita karena persoalan dosa sudah selesai. Enggak. Firman Tuhan katakan Yesus hidup bagi Allah. Bahkan dikatakan di sini, hitunglah. Ya, disuruh hitunglah apakah kita itu lebih beruntung hidup dengan dosa, hidup untuk dosa, atau kita hidup untuk Allah. Dan firman Tuhan sangat jelas, disuruh apa kita? Hitung. Nah kalau soal hitung, saya dulu waktu SMA itu suka sekali judi bola Bapak Ibu Saudara. Jadi hari yang saya paling tunggu itu hari Sabtu malam. Kenapa? Karena ada bola, ada Liga Italia, ada Liga Inggris, ya Liga Jerman. Jadi saya sering tunggu sekali, bukan Sabtu malam mau siap mau ibadah, saya senang karena ada judi bola walaupun saya pergi ibadah. Jadi saya senang ada judi bola. Dan kalau mau dibilang ketika ikut judi bola ini, seakan-akan untung. Tetapi coba deh Bapak Ibu hitung. Yang suka judi, ya saya percaya di ruangan ini enggak ada. Kalau orang yang suka judi, coba kita hitung. Itu lebih banyak rugi daripada untung. Lebih banyak rugi. Kalau orang berjudi itu untung, kasino-kasino yang ada di dunia itu sudah tutup Bapak Ibu Saudara. Ya ini logikanya. Kadang kita manusia saya bilang, mau binasa tapi mau rugi juga. Tapi selamat, pelitnya minta ampun. Ya kan, untuk pekerjaan Tuhan pelitnya minta ampun. Tapi untuk binasa, masuk neraka dia mau bayar loh. Pergi berjudi, main perempuan, ya, punya uang, terus melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Itu bayar loh, keluar uang. Dia binasa mau bayar. Ini saya bilang agak kurang waras orang-orang di zaman sekarang ini. Binasa itu gratis Bapak Ibu Saudara, karena kehidupan kita penuh dengan dosa. Tetapi sekarang mau bayar. Coba untuk pekerjaan Tuhan. Waduh, lagi usaha lagi seret nih Bapak. Tunggulah Bapak Ibu Gembala ya. Nanti usahanya maju, keuntungannya sekian, barulah saya. Pelitnya minta ampun. Padahal untuk hal-hal yang bernilai kekal. Dan di sini firman Tuhan bilang kita disuruh hitung Bapak Ibu Saudara. Kita hitung apakah ketika kita hidup bagi dosa kita untung. Malahan firman Tuhan dengan tegas katakan mati. Orang yang hidup dengan dosa, hidup bagi dosa, satu kepastian akan ada kematian di dalam kehidupannya. Bukan kematian secara fisik, bahkan kematian yang kekal. Penghukuman yang kekal yang akan kita hadapi. Tetapi ketika kita hidup di dalam, ini harus diperhatikan. Hidup di dalam Yesus, maka kita hidup. Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus katakan, ketika dia bangkit, dia hidup bagi Allah. Persoalannya bukan selesai. Persoalannya bukan habis cerita, tetapi dia harus tetap bekerja, hidup bagi Allah. Dia menunjukkan bahwa baik matinya maupun kehidupannya, dia persembahkan bagi Allah. Amin. Dan ini yang kita harus lakukan sebagai orang percaya.
Setiap bagian kehidupan Bapak Ibu Saudara itu harus dipergunakan untuk Allah. Di sini ada Paulus. Paulus ketika dia melayani Tuhan, itu bukan Paulus mau untuk menderita Bapak Ibu Saudara. Bukan Paulus hebat, kuat untuk menderita, bukan. Tetapi ada kebenaran yang memampukan Paulus. Dan Paulus mengerti bahwa kehidupannya harus digunakan untuk Allah. Dia hidup bagi Allah. Dia mempersembahkan sepenuhnya kehidupannya bagi Allah. Sehingga Paulus katakan ketelanjangan, kesusahan, kelaparan, apapun itu yang dia alami dalam kehidupannya tidak dapat memisahkan dia dari kasih Allah. Karena dia tahu kehidupannya harus diberikan bagi Allah. Di Indonesia, ini mungkin Bapak Ibu Saudara tahu, ada abdi dalam ya. Abdi dalam ini dikatakan tidak memusingkan gaji. Mereka mendedikasikan sepenuh kehidupan mereka untuk melayani keluarga keraton. Artinya kehidupan mereka itu benar-benar bagi kekeratonan, bagi keraton ya. Mereka sepenuhnya melayani untuk keraton, tidak mementingkan kehidupan mereka. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Kita yang mengaku, oh saya ini murid Yesus. Benar nggak kita hidup bagi Allah? Benar nggak seluruh kehidupan kita pakai bagi Allah? Dan orang yang hidupnya bagi Allah, biasanya itu selalu rindu kehidupannya memuliakan nama Allah. Jadi di dalam setiap kesempatan ada pelayanan, setiap kesempatan untuk mempermuliakan Allah, di setiap kesempatan untuk bersekutu dengan Allah, orang yang hidup bagi Allah itu selalu bersemangat. Ya. Dia selalu bersemangat untuk melayani Allah, selalu bersemangat untuk ada bersama dengan Allah. Karena dia tahu kehidupannya hidup bagi Allah. Ya kalau kita mengaku murid Kristus, berjumpa dengan Yesus 1 minggu 1 kali, apakah itu bisa dikatakan hidup bagi Allah? Apa bisa dikatakan hidup bagi Allah? Lalu? Enggak, saya katakan. Dan hanya lewat kuasa kebangkitan Yesus yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita, yang memampukan kita hidup bagi Allah. Itu tidak dapat dikerjakan oleh kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sekuat apapun kita, sehebat apapun kita berusaha, oh saya mau hidup bagi Allah. Tetapi ketika kuasa kebangkitan Yesus itu tidak ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak mampu hidup bagi Allah. Dan firman Tuhan sudah mencatat seluruh kehidupan daripada murid-murid Kristus. Ketika mereka sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Mereka benar-benar hidup mau dengan Yesus. Melayani Yesus, mengiring Yesus. Maka mereka mempersembahkan seluruh kehidupannya bagi Allah. Dan tidak ada yang dia tidak berikan bagi Allah. Dan tidak ada yang tidak mereka persembahkan bagi Allah. Sepenuh kehidupan mereka diberikan bagi Allah. Mungkin ada yang berkata, jadi Pak Pendeta tiap hari saya harus datang di sini berdoa, berpuasa. Saya bilang, memuliakan Allah itu bukan hanya terjadi di gereja Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan kebanyakan jemaat Kristen, orang-orang Kristen. Wah kalau di gereja bahasa roh, angkat tangan, oh haleluya Tuhan, puji Tuhan. Ya menangis-nangis ketika pujian penyembahan. Firman Tuhan dia lebih banyak amennya daripada penyampaian firman Tuhan. Pendeta baru ngomong 2 kata sudah amin. Saking semangat di dalam mendengar firman Tuhan dalam bersekutu. Tetapi keluar dari pintu ini, di rumah, itu taman safari. Kamu istri yang tit. Wah kamu suami yang tit. Anak kurang tit. Kalau anak kurang uang ya bagus. Anak kurang uang ini papa kasih uang itu bagus. Tapi kurang banyak kutuk, banyak sumpah serapah yang keluar dari mulut kita. Nah apakah kita bisa mengatakan kita hidup bagi Allah? Jadi yang terutama bagaimana kita dibentuk, dipersiapkan di dalam sebuah peribadatan. Untuk apa? Menghadapi kenyataan hidup. Tantangan kita itu sesudah pintu gereja ini Bapak Ibu Saudara. Di sini kita sama-sama diperlengkapi. Tetapi hasil dari kehidupan kita yang mempermuliakan Tuhan. Hidup yang digunakan bagi Allah itu ditentukan sesudah kita keluar dari tempat ini. Jadi ketika kita di rumah kita bisa menunjukkan kita hidup bagi Allah. Di tempat pekerjaan kita menunjukkan kita hidup bagi Allah. Di tempat usaha kita, bisnis kita, mungkin di toko atau dimanapun kita bekerja, kita menunjukkan kita hidup bagi Allah. Jangan orang mempunyai image kepada kita, wah di gereja ini kok ini, ya ini enggak ada ya Bapak Ibu Saudara di sini. Kok ini haleluyanya di udara, tapi di toko halelupa, kita enggak cari berkat.
Bagaimana kita mau bawa orang kepada Tuhan kalau kita hanya hidup bagi Allah di dalam gereja? Di luar gereja kita tidak ada beda dengan orang-orang dunia ini. Nah, itu sebabnya kita perlu menerima kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja di dalam kehidupan. Sehingga memampukan kita hidup bagi Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kuasa kebangkitan Yesus itu bekerja? Yang ketiga, memampukan hidup menang atas dosa. Ayat 12 dan 13. Demikian jangan dosa dalam tubuhmu yang fana berkuasalah ke dalam untuk taat kepada keinginannya. Ayat 13. Bahkan jangan kamu serahkan kepada dosa anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kejahatan, tetapi kamu serahkanlah kepada Allah dirimu sendiri seperti kamu hidup keluar dari kematian, dan kamu serahkanlah kepada Allah anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Di sini firman Tuhan menunjukkan keadaan manusia itu penuh dengan dosa. Nah, dosa itu selalu mengiringi kehidupan manusia. Karena dosa sudah menjadi sifat bawaan manusia ketika peristiwa Taman Eden. Ini dosa sudah tidak bisa lepas dari dalam kehidupan kita. Semua yang kita lakukan itu mendukakan hati Allah. Nah, bagaimana ternyata kalau kita menemukan orang-orang di luar sana itu lebih baik dari orang Kristen? Ya, kita harus jujur. Kita sering menemukan bahkan orang yang tidak memiliki Yesus itu lebih jujur dari kita. Orang yang tidak memiliki Yesus itu lebih apa? Tulus dari kita. Orang yang tidak memiliki Yesus itu lebih peduli dengan orang lain daripada kita. Terus bagaimana dengan mereka? Apakah itu bisa dipandang sebagai sebuah kebenaran di hadapan Allah? Sebaik apapun kehidupan kita, secara moral, kalau kita tidak memiliki Yesus dalam kehidupan kita, setiap perbuatan kita tidak dipandang sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Makanya perlu Yesus. Ketika kita ada Yesus dalam kehidupan kita, semua yang kita lakukan dalam hidup ini, itu bukti bahwa kita orang-orang yang menerima kuasa kebangkitan Yesus. Kita melakukan kebenaran bukan karena kita ingin selamat, tetapi orang selamat pasti melakukan kebenaran. Dan di sini dikatakan kita harus menang atas dosa. Dikatakan demikian jangan dosa dalam tubuhmu yang fana. Jadi tubuh kehidupan yang kita jalani, yang kita miliki hari-hari ini adalah tubuh yang penuh dengan dosa. Tetapi ketika Yesus bangkit mengalahkan maut, kita diberikan apa? Kuasa. Makanya firman Tuhan bilang apa? Berkuasalah. Makanya jangan heran ya ketika kita mungkin melihat hal-hal yang berbau dosa, manusia itu sangat terpikat olehnya. Sangat tertarik. Di sini dikatakan ke dalam untuk taat kepada keinginannya. Ternyata ketika seseorang itu berbuat dosa, kesempatan atau faktor-faktor lain yang mendorong kita berbuat dosa itu hanya faktor pendukung, Bapak Ibu Saudara. Yang terutama ternyata kita manusia yang tunduk kepada keinginan dosa itu. Dan bahkan mungkin kita ketika melihat hal-hal yang berbau dosa, kita sangat terpikat, sangat rindu untuk melakukan itu. Nah, kalau kita tidak ada kuasa kebangkitan Yesus, kita tidak dapat menang atas dosa. Tadi malam di pemuda saya katakan, orang yang memiliki Yesus itu tidak kebal dari dosa. Tetapi tidak hidup di dalam dosa. Itu perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Oh dulu, ya saya katakan ada seorang yang suka main perempuan, dia suka selingkuh. Ketika dia terima Yesus, apakah sifat ingin selingkuh ini langsung hilang, lupa ingatan? Oh saya tidak tahu saya pernah selingkuh. Apakah seperti itu? Enggak. Itu selalu akan mengikuti kita. Dan akan lebih jahat lagi saya bilang godaannya. Nah ketika Bapak Ibu Saudara ada kuasa kebangkitan Yesus. Walaupun ingin, tetapi kuasa kebangkitan Kristus memampukan kita apa? Berkuasalah atas dosa. Kita disuruh berkuasa. Kita mampu untuk mengendalikan. Dan bahkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena istri saya kembali ke NTT. Ya, dia pergi ke sana karena ada beberapa urusan. Dan hari-hari ini saya sendiri di Jakarta. Dulu waktu masih ada istri dan anak, ya beberapa minggu sekali kita ya refreshing lah ya saya bilang, pergi ke mall. Nah tetapi kalau nggak ada istri saya nggak berani ke mall sekarang. Kenapa? Mall di Jakarta itu Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan sebuah gambaran seperti apa Taman Eden. Ya, saya lihat mereka
stylenya sekarang di Jakarta tuh, mall-mall itu cara berpakaian Taman Eden. Padahal mallnya dingin loh Bapak Ibu Saudara. Saya jaket tebal. Tapi heran mereka, ya khususnya cewek-cewek ya. Mereka menggunakan baju Taman Eden saya bilang. Style Taman Eden. Jadi saya nggak berani kalau sendiri sekarang ke mall. Ya harus ada istri. Nah ini mengerikannya saya bilang. Dunia begitu jahat untuk memikat orang percaya. Nah kalau kita tidak ada kuasa kebangkitan Yesus, kita akan mudah terpikat olehnya. Karena apa? Ayat 13 katakan, jangan serahkan kepada dosa anggota tubuh kita. Jadi seluruh bagian dalam tubuh kita, seluruh aspek dalam kehidupan kita, itu berpotensi untuk melakukan dosa. Mata kita buka Facebook, Instagram, muncul, direkomendasikan atau disarankan atau muncul iklan. Wah nggak mau klik nih, tetapi jempolnya pengen klik karena pemandangannya bagus. Wah jangan, darah Yesus. Lihat sampai HP-nya lowbat saya bilang. Ngeri saya bilang sosial media Bapak Ibu Saudara. Jadi tinggal kita bagaimana mempergunakannya. Bahkan aplikasi-aplikasi sekarang yang dahulunya mempermudahkan kita berkomunikasi satu sama lain, itu digunakan sebagai alat memproduksi dosa. Dan Alkitab sudah katakan. Jadi bagaimana untuk kita menang atas dosa? Ayat selanjutnya dikatakan, tetapi kamu serahkanlah kepada Allah dirimu sendiri seperti kamu hidup keluar dari kematian. Orang yang mau hidup menang atas dosa, dia harus benar-benar meninggalkan kehidupannya yang lama. Makanya pertobatan itu begini Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara berjalan kepada dosa seperti ini. Ketika Bapak Ibu Saudara bertobat, Bapak Ibu Saudara berbalik. Ini baru pertobatan. Kemudian iman kepada Yesus, itulah yang menuntun Bapak Ibu Saudara untuk hidup sama seperti Yesus. Yang menuntun kita berjalan kepada kesempurnaan itu. Makanya perlu Yesus di dalam kehidupan kita. Sekuat apapun kita bertobat, sekuat apapun kita berusaha, kita tidak akan menang atas dosa kalau Yesus tidak ada dalam kehidupan saya. Terakhir saya kasih kesaksian. Saya punya teman. Ya, pernah satu kali kita ada dalam satu pendidikan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan teman saya ini, dia seorang bandar narkotika. Dan pecandu yang hebat. Nah satu ketika saya ke dapur, saya menemukan dia lagi, apa ya istilah sekarang? Sakau bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya lagi pengen make obat terlarang. Jadi lagi gemetar Bapak Ibu Saudara. Sampai Alkitabnya mau dirobek. Saking keinginan dia untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang itu datang. Sampai Alkitabnya dia mau robek. Terus saya tanya, kenapa kamu? Dia bilang, keinginan itu datang lagi. Dan tahu apa yang hanya dia lakukan? Dia hanya berserah, berteriak kepada Yesus. Dan akhirnya sekian bulan dia di tempat itu, dia dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Dia benar-benar membuka hatinya, bukan hanya satu hari, sepanjang hari. Dia minta, Tuhan tolong saya tidak mau tunduk kepada dosa. Saya ingin menang kepada dosa. Dan akhirnya Tuhan menyatakan itu dalam kehidupannya. Dia menang. Dan kemudian saya tanya, bro, berarti kalau orang yang kecanduan, kalau direhab itu bisa enggak? Dia bilang rehab itu kayak hanya mematikan, dia bilang, hanya menidurkan saraf kita yang ingin pakai obat terlarang. Dan itu tidak menyembuhkan. Tetapi dia menyaksikan lewat perjumpaannya dengan Yesus, semua keinginan dosa dia bisa menang atas hal-hal tersebut. Amin. Jadi kita perlu Yesus dalam kehidupan kita untuk kita menang atas setiap keinginan dosa. Dan yang menjadi pesan firman Tuhan, saya undang pemain musik. Menjadi pesan firman Tuhan pagi hari ini. Wah, agak jauh ini. Yang menjadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa kebangkitan Yesus itu mengerjakan sesuatu yang bernilai kekal sekaligus memampukan setiap orang percaya dalam keseluruhan kehidupannya di dunia ini mempermuliakan Allah. Puji